Halo teman-teman, bagi kalian yang ingin mengikuti tes potensi akademik, tes kemampuan dasar, ataupun tes intelijensi umum, tentu kemampuan verbal merupakan satu kemampuan yang harus dikuasai agar tentunya teman-teman bisa lolos tes. Nah, tes kemampuan verbal sendiri ada 3 jenis, yaitu sinonim, antonim, dan analogi. Dan pada kali ini kita khusus akan membahas bagian sinonim. Tips untuk teman-teman agar bisa sukses mengerjakan soal sinonim adalah di sini seringkali dalam setiap soal pilihan jawaban yang disediakan itu terkait antara pilihan jawaban yang satu dengan yang lainnya. Jadi teman-teman harus berpikir secara tenang dan cermat. Nah, dengan begitu teman-teman akan bisa membandingkan jawaban yang satu dengan yang lainnya dengan baik. Yang kedua adalah teman-teman perlu memperbanyak pemendaharaan kata dengan banyak membaca dan banyak berlatih tentunya. Jadi di sini langsung saja kita mulai dengan soal yang mudah dulu ya. Yang pertama ada kritis. Nah, kritis di sini tentu teman-teman sudah tidak asing dan sering kita temui penggunaannya. Contohnya saja pasien itu dalam kondisi kritis. Nah, kritis bermakna dalam keadaan krisis atau gawat. Bisa dibilang juga dalam keadaan genting. Jadi yang paling tepat adalah pilihan yang D. Yang nomor 2, imperatif. Imperatif di sini artinya bersifat memerintah atau memberi komando. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang A. Nomor 3 ada kulminasi. Nah, kulminasi di sini merupakan titik tertinggi atau tingkatan tertinggi. Contohnya saja, matahari memiliki titik kulminasi pukul 12, atau matahari mencapai titik puncak pada pukul 12. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu puncak tertinggi. Nomor 4 ada koheren. Nah, kata koheren di sini tentu sudah tidak asing lagi, terutama bagi teman-teman ketika kuliah ataupun lagi sekolah dulu ya. Apalagi saat pelajaran bahasa Indonesia itu sering banget dosen minta kita untuk nulis paragraf dengan koheren, yang artinya harus menulis paragraf dengan hubungan atau keterikatan makna antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi di sini koheren artinya memiliki hubungan. Dan yang paling tepat adalah yang B, yaitu berhubungan. Nomor 5 ada notaben. Nah, notaben merupakan tanda peringatan yang biasanya disingkat pada bagian akhir surat. Dapat bermakna sebagai catatan tambahan. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Nomor 6 ada paralesisasi, yaitu penyejajaran atau penyelarasan. Jadi yang paling tepat adalah pilihan yang A. Nomor 7 ada infantil. Infantil memiliki arti atau memiliki makna bersifat kekanak-kanakan. Jadi yang paling tepat adalah pilihan yang A. Nomor 8 ada gita. Gita merupakan nyanyian atau bisa kita sebut sebagai lagu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Tapi di sini teman-teman jangan sampai kebalik ya antara lagu dan musik. Karena musik itu merupakan alunan instrumen, sedangkan lagu atau gita di sini merupakan musik yang memiliki suara vokal. Nomor 9 itu ambiguitas, yang artinya adanya makna yang lebih dari satu yang seringkali mengakibatkan ketidakjelasan. Jadi pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang C. Nomor 10 aklimatisasi. Nah, aklimatisasi merupakan penyesuaian diri baik dengan iklim, dengan lingkungan, kondisi, ataupun suasana baru. Dapat pula kita artikan sebagai adaptasi. Pilihan yang tepat adalah yang A. Nomor 11 mendirus. Mendirus ini berarti menyiram. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang D, yaitu menyirami.
Nomor 12 adalah platform yang merupakan rencana kerja atau program. Contohnya seperti Facebook, tapi dalam soal ini yang lebih tepat adalah rencana kerja. Yaitu jawaban yang D. Nomor 13, agrafia. Nah, agrafia merupakan ketidakmampuan menulis sebagai akibat kerusakan atau luka pada otak. Jadi, opsi yang paling tepat adalah yang E, yaitu ketidakmampuan untuk menulis. Nomor 15, merkantilisme. Wah, ini pasti udah nggak asing lagi ya bagi teman-teman, terutama saat sekolah, saat SMA, ataupun saat kuliah, mungkin bagi yang jurusan atau fakultas ekonomi. Jadi merkantilisme ini merupakan sistem ekonomi yang berkembang pada akhir zaman feodalisme. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang B, yaitu sistem ekonomi. Nomor 15 atau yang terakhir itu ada rabat. Nah, ini nih perempuan harusnya tahu arti rabat apa ya. Di sini biasanya perempuan soalnya yang suka berburu rabat. Jadi rabat itu adalah potongan harga atau sering kita kenal sebagai diskon. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi sekian latihan kemampuan verbal sinonim kita pada kali ini. Jika konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk di-like dan subscribe. Terima kasih.